Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana adab kita dalam menuntut ilmu? Kita tahu bahwa ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari diri kita. Nah, ilmu itu bagi kita adalah yang membedakan kita dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Karena ilmu itulah yang sesungguhnya meninggikan derajat kita sebagai manusia. Karenanya Islam dan ilmu itu tidak bisa dipisahkan. Bahkan ayat yang pertama turun itu pada dasarnya adalah ayat yang memerintahkan kita untuk membaca. Dengan membaca kita berilmu. Dengan membaca kita menjadi tahu. Makanya perintahnya adalah Iqra, bacalah. Nah, kalau kita nggak pernah baca, bagaimana bisa kita tahu? Dari sini saja kita mendapatkan pelajaran yang berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita banyak membaca. Bukan hanya membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca buku pelajaran, membaca informasi, tapi kita juga membaca kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah berdasarkan ayat-ayat kaumnya. Nah, di dalam Islam kita diajarkan bahwa ada adab dalam menuntut ilmu itu. Ya, kenapa kita memang harus memiliki adab? Karena kita tahu bahwa ilmu yang dimiliki bila ada di tangan yang salah, atau didapatkan dengan cara yang salah, maka tidak akan mendapatkan hasil sesuai yang kita harapkan. Tetapi bila ilmu pengetahuan itu didapatkan dengan cara yang baik, dengan niat yang baik, maka ilmu itu nanti akan mendapatkan kemanfaatan bagi. Nah, dalam Islam, kedudukan orang yang berilmu itu sangat dimuliakan oleh Allah, ya, bahkan disejajarkan dengan orang yang beriman. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 misalnya dikatakan Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat atau meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Di sini dengan tegas dan terang benderang Allah mengatakan orang yang beriman, orang yang berilmu itu derajatnya itu lebih tinggi. Karena nggak mungkin sama sampai kapanpun orang yang bodoh dan orang yang pintar tuh nggak bakal sama, pasti beda. Ya, nggak akan pernah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Pasti orang yang tahu itu lebih baik, lebih mulia kedudukannya. Kenapa? Dia tahu itu karena dia berilmu. Nah, karena itulah di dalam Islam kita dianjurkan untuk, bahkan dalam hadisnya Rasulullah disebutkan, utlubul ilm minal mahdi ilallah. Tentulah ilmu itu dari sejak ayunan sampai ke liang lahat. Jadi tidak ada batasan kita untuk menuntut ilmu itu hanya sampai sekian, hanya umur sekian. Tidak. Long life education, orang barat. Pendidikan itu sepanjang hayat. Karena dengan pendidikan itu kita dalam proses belajar mengajar, kita mendapatkan ilmu dan kita belajar di dalam. Karena itulah kalau pendidikan itu sepanjang hayat, supaya ilmu yang kita dapatkan itu juga bermanfaat dalam kehidupan. Nah, lalu bagaimana adab menuntut ilmu di dalam Islam itu? Ya, ada beberapa yang perlu kita ketahui. Adab dalam menuntut ilmu. Ada etika dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah. Lakukan bahwa ketika kita belajar, ketika kita melakukan proses pendidikan, ya, maka kerjakan dengan penuh keikhlasan. Jangan dengan terpaksa. Betapa banyak orang yang belajar karena terpaksa. Kenapa kamu kuliah di sini? Kenapa kamu belajar di sini? Wah, saya dipaksa oleh orang tua saya. Sudahlah. Saya kuliah aja, asal-asalan aja, yang penting orang tua saya senang daripada rame. Berarti dia tidak melakukan dengan ikhlas.
Oke, kalau kita nggak suka dengan pilihan orang tua kita, ya komunikasikan dengan orang tua kita, diskusikan dan jelaskan dengan cara baik. Bilang kemampuan kita di bidang ini, ibu bapak maksa saya di sini, nanti hasilnya nggak baik. Jelaskan. Saya kira orang tua mana sih nggak menerima saran-saran yang baik dari anaknya, asal dilakukan dengan cara yang baik. Supaya apa? Supaya ketika kita belajar satu ilmu, bisa kita ikhlas di dalamnya. Melakukannya dengan penuh kesungguhan, hanya harap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, segala sesuatu yang dilakukan dengan keterpaksaan, gak ikhlas, kalau kita adanya cuma ngedumel, kita hanya nanti ngomel aja, baik. Nah, saya kuliah, saya belajar. Kalau saya nggak ada niat di sini, nggak ada ikhlas. Nah, oleh karena itu yang pertama perlu kita lakukan, belajarlah, tentulah ilmu itu penuh dengan ikhlas. Yang kedua, adab menuntut ilmu itu adalah menghilangkan kebodohan dari dirinya dan orang lain. Jadi niatkan bahwa ketika kita menuntut ilmu itu tujuannya untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan orang lain. Mencerdaskan kehidupan kita, ya, mencerdaskan kehidupan orang lain, kita berbagi ilmu. Kenapa? Karena dengan menghilangkan kebodohan, harkat, martabat suatu bangsa, suatu masyarakat akan naik dengan sendirinya. Apalagi orangnya warganya pandai-pandai, masyarakat terpintar, itu akan bagus. Tapi bila masyarakatnya bodoh, bisa dibohongin, ya, bisa dikerjain oleh orang lain, jadi ditipu oleh orang lain karena kebodohannya, maka itu akan merugikan bangsa itu sendiri. Karenanya kita harus menghilangkan kebodohan dari diri. Ya. Banyak bangsa itu pakai slogan gitu. Gimana cara majukan bangsa itu? Pemimpinnya bilang education. Majukan bangsa itu pendidikan. Kalau maju pendidikannya, maka kebodohan, keterbelakangan dengan sendirinya akan hilang dari negara itu, dari bangsa itu. Jadi selagi banyak orang bodohnya, maka sulit negara itu akan maju, bangsa itu. Lalu ada menuntut ilmu yang berikutnya adalah berniat menuntut ilmu untuk membela kebenaran. Dengan berilmu itu kita harus menegakkan kebenaran, bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah, dan kita berani melakukan pembelaan di dalam. Banyak orang menuntut ilmu itu lalu dia berilmu mengikuti keinginan orang yang mempekerjakannya, sehingga yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Karena ilmu yang dia miliki bisa dia utak-atik, dia bisa manipulasi. Nah, ini yang tidak baik. Tapi kalau orang yang menuntut ilmu itu niatnya memang membela kebenaran, resiko apapun dia akan lewati dan akan hadapi. Karena baginya kebenaran itu adalah penting. Ya. Makanya dalam Al-Quran juga disebut qulil haq walau kana murran. Katakan itu benar walaupun itu berat buat kita, walaupun ada banyak resiko buat kita. Kalau itu benar, seorang ilmuwan dia harus berani mengatakan itu benar. Tapi kalau bisa dibayar, ya, bisa disogok gitu, maka yang tadi kemudian adalah integritas moral seorang ilmuwan menjadi dipertanyakan karena tidak mampu mengatakan benar itu karena benar hanya karena dia. Berikutnya adalah adab dalam menuntut ilmu itu mengamalkan ilmu yang diperoleh. Ilmu itu harus diamalkan. Jadi bukan hanya sekedar tahu tapi tidak diamalkan. Tahu ini salah, tahu ini benar tapi dilabrak saja, ditabrak saja. Tidak. Ilmu itu diamalkan. Tahu dia beretika yang baik, dia lakukan. Beretika yang baik. Oh, tahu perbuatan itu salah, dia tinggalkan karena ini perbuatan salah. Mestinya seperti itu yang kita lakukan. Ya. Bila kita tahu salah, dibuat benar. Bila itu benar, dibuat salah. Hanya untuk kepentingannya dan kepentingan golongannya. Nah, ini adalah tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai. Makanya ilmu yang tidak diamalkan itu menurut pepatah Arab itu al-ilmu bila amali kasyajarati bila thamari. Ilmu yang tidak diamalkan itu sama dengan pohon yang nggak ada buahnya.
Nanam kelapa nggak ada buahnya, nanam rambutan nggak ada buahnya, nanam pohon mangga nggak ada buahnya. Yang nanam ditebang akhirnya. Kenapa? Nah, nggak ada membawa kemanfaatan. Ya, begitulah kira-kira analogi orang yang berilmu tapi tidak diamal. Lalu adab orang menuntut ilmu yang berikutnya adalah lapang dada dalam menghadapi perbedaan pendapat. Banyak di antara kita kadang-kadang ketika ada beda pendapat kita anggap musuh, ketika ada orang berbeda pendapat kita anggap kafir, ya, mereka salah, sesat dan segala macamnya. Kalau ada orang beda pendapat dengan kita, mereka ada argumennya, ya silakan dia dengan pandangannya. Kalau kita bisa meluruskan kalau memang dia salah, alhamdulillah. Kalau tidak, kita jangan maksa. Tapi kan terkadang sekarang yang muncul begitu. Ketika orang yang berbeda, dianggap musuh. Ketika ada orang yang berbeda, dianggap kafir, dianggap salah, dianggap bid'ah dan segala macamnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau ada yang perlu kita luruskan, luruskan. Tentu dengan cara yang baik. Kalau nggak mau, menurut kita, ya sudah. Yang penting kita sudah melakukan kebaikan, dan ketika itu memang prinsipnya, ya kita hadapi perbedaan. Karena memang perbedaan bagi kita manusia itu adalah sunnatullah, sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Kemudian ada itu adalah menghormati orang yang berikan ilmu. Kiai, ustaz, dosen, ya. Siapa saja yang memberikan ilmu kita hormati karena ilmu yang diberikan. Karena bila ilmu yang di-share-nya kepada kita, yang dibaginya kepada kita, kita amalkan, maka kita mendapatkan keberkahan di dalamnya. Guru kita yang mengajarkan kita keberkahan dari apa yang kita amalkan ilmu dari mereka berikan kepada kita. Bahkan itu menjadi amal yang kalaupun mereka sudah meninggal akan mengalir pahalanya kepada kita. Ilmun yang tafa'afi, ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ya. Yang terakhir adalah rendah adab menuntut ilmu itu jangan sombong. Kalau kita sekarang kan gampang, orang yang berilmu itu gelarnya tinggi, pendidikan sampai S3, lalu merasa dirinya paling pintar sendiri, paling hebat sendiri, paling paham sendiri. Hindari hal-hal seperti ini. Kenapa? Ketika kita sudah sombong dengan ilmu yang kita miliki itu, maka kesombongan itu akan muncul. Kurang pintar apa iblis? Tapi karena dia sombong, merasa lebih hebat dari Adam yang diciptakan dari tanah, akhirnya kesombongan itu membuat dia terusir dari surga. Ya, akhirnya dia menjadikan dirinya terkutuk oleh Allah dan akan berada dalam neraka untuk selamanya. Maka mari kita belajar berilmu, ya, pelajari ilmu dengan sebaik-baiknya, tapi pahami adabnya, etikanya kita dalam berilmu dan mengajarkan ilmu kita, supaya apa yang kita pelajari dan kita itu bermanfaat buat kita. Gak ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.